Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Pada hari ini kita mau satukan hati kita, siapkan hati kita, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan ucapan syukur tertinggi kepada Tuhan, haleluya. Kita mau sama-sama katakan, ku bawa hidupku sekarang. Biarlah kita pada pagi hari ini memohon kepada Tuhan agar hidup kita menjadi rumah doanya Tuhan. Kita bersyukur saudara, biarlah hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. dengan segenap hati mari kita datang ke mezbah Tuhan, menyerahkan hidup ini. Ku bawa hidupku sekarang, Terima kasih Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. jadikan aku, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku
aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita naikkan pujian yang tertinggi kepada Tuhan. Mari kita mengangkat ucapan syukur yang tertinggi kepada Allah kita yang hidup. Ya Raja di atas segala Raja, ya Allah yang berkuasa. Glory, haleluya, kami bersyukur. Glory, haleluya, glory, haleluya, 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 kami bersyukur. Haleluya, 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 glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kami bersyukur padamu, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi rumah doamu Tuhan, agar hidup kami memuliakan Tuhan, menjadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Dengan sungguh-sungguh mari angkat pujian ini, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa. Terima kasih Tuhan, agar semua suku bangsa datang agar semua suku bangsa,
agar semua suku bangsa, agar semua suku, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Dari awal hingga akhir ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah jamahan Tuhan, kuasa Tuhan hadir setiap kami, menjamah setiap hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi kita, amin. Mari kita angkat pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik, amat baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik, amat baik. Kau baik Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Dia Allah yang baik, amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
untuk selama-lamanya. Apa saudara? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita bersyukur saudara, kita punya Allah yang sangat baik. Maka itu hati kita harus tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Mari kita berpegang teguh kepada Dia, Allah yang sejati. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas cintanya yang begitu besar dalam hidup kita. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pernah. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pernah. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Kita percaya saudara, kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita,
pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia adalah kekuatan kita, kebenaran dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini. Kami mau katakan bahwa Yesuslah kebenaran. Hanya di dalam Tuhanlah ada kebenaran yang sejati, yang akan membawa kita hidup sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup untuk-Mu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup
bagimu, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari, dunia tak bisa menjauhkanku Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan mengingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami tidak akan dipisahkan dari kasih-Mu Tuhan. Kami mau tetap hidup di dalam kasih-Mu. Kami mau tetap hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Setiap benih firman Tuhan biarlah bisa bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah dalam hidupan kami. Kami serahkan Tuhan, hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang keluar dari mulutnya, biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami siap Tuhan, ditegur, dididik, dipimpin oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, saya beri judul firman Tuhan tentang 3 anak Hosea yang kita akan selidiki di dalam Alkitab. 3 anak Hosea, Hosea 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yijreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yijreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yijreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapih, Lo-ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah membaca bagian ayat-ayat ini tentang 3 anak Hosea. Saudara, nama bagi orang Ibrani itu sangat penting dan memiliki arti nama. Semua nama-nama yang ada di dalam Alkitab memiliki arti. Bahkan nama di dalam ajaran para rabi itu berhubungan dengan karakter. Sebab itu ada kata nama dalam bahasa Ibrani Sem, lalu Nesema itu artinya nafas atau hidup. Nah, kita lihat ada hubungannya, saudara. Karena di kata Nesema ada kata Sem, nama. Nah, ada hubungan. Tetapi kalau kita lihat nama anak Hosea ini hubungannya lain. Hubungannya dengan peringatan Tuhan terhadap orang Israel. Kalau saudara lihat bahwa Tuhan akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Jadi anak itu dinamakan Yijreel. Yijreel itu
Tuhan akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Jadi mau disudahi kerajaan Israel itu. Dan memang nanti saudara setelah ini diganti oleh raja yang lain, lalu kemudian pemerintahan Israel itu berhenti. Nah, anak ini namanya Yijreal. Yijreal itu nama dari satu lembah di Israel bagian utara, saudara. Ada peristiwa yang penting di lembah Yijreal. Kemudian nama anak kedua yaitu Lo-ruhama. Lo-ruhama tidak ada kemurahan atau tidak ada kasih sayang. Tidak ada kasih sayang. Dan anak yang ketiga dinamakan Lo-ami, bukan umatku. Lo-ami artinya bukan umatku. Nah, saudara, ketiga nama anak ini kurang enak didengar. Tetapi saudara, ini yang ada. Tujuannya satu. Inilah kemurahan Allah yang terakhir sebelum pemerintahan Israel dibubarkan oleh Tuhan. Tujuannya supaya orang Israel itu bertobat. Ini bagian terakhir. Sebab setelah ini saudara, mereka tetap keras hati dan tidak mau bertobat, selesai. Kerajaan Israel selesai. Jadi ada namanya peringatan Allah terakhir. Sama saudara, seperti orang kadang-kadang kerja ada peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, ya udah. Ini seolah-olah Yijreal peringatan pertama. Setahun kemudian atau mungkin kita tidak tahu 2 tahun atau berapa, anak kedua muncul Lo-ruhama, peringatan kedua. Tidak ada kasih lagi, tidak ada kemurahan lagi. Dan yang ketiga, peringatan ketiga, engkau bukan umatku, selesai. Sudah lihat. Tetapi ini di dalamnya adalah bentuk kasih dan kemurahan Allah yang terakhir. Jadi Allah sudah menunggu mereka 100 tahun lebih. Dan mereka tidak mau berubah. Dan peringatan terakhir Tuhan agak keras. Dia memakai Nabi Hosea sebagai alat ilustrasinya. Tujuannya satu. Bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Sayang, mereka tidak kembali. Kita lihat nama anak-anak ini. Nama anak pertama Yijreal. Hosea 1 ayat yang keempat. Saudara, Yijreal, nama anak itu diberikan mengingatkan bangsa Israel tentang kasus puluhan tahun, ya kira-kira sebetulnya 100 tahun ada, saudara. Di mana Yehu telah membunuh dan menumpahkan darah keturunan Ahab. Keturunan Ahab itu saudara Yoram, Raja Israel, dan keturunan Yosafat itu Ahazia, Raja Yehuda. Dengan tidak menghormati Tuhan. Padahal Yosafat itu raja yang baik. Tapi Yehu telah membunuh itu semua. Dan ini menjadi utang darah. Kalau saja keturunan Yehu hidupnya benar kepada Tuhan, cerita ini berbeda. Cerita ini berbeda. Mungkin Yijreal, Lo-ruhama, Lo-ami tidak muncul. Kalau ini baik saja, beda. Seringkali saudara riwayat ini, ya, oh ini jadi begini. Kadang-kadang kita berpikir seandainya aku begini saja, pasti beda. Saudara coba lihat riwayat hidup kita. Kadang-kadang ada orang saudara setelah jadi tua baru menyesal. Kenapa aku begini ya? Kenapa dulu nggak begini? Kenapa aku kurang rajin? Akhirnya, tapi ya sudah, nggak bisa apa-apa lagi. Saudara, kadang-kadang orang menyesal begitu. Kenapa? Kenapa? Saudara, satu keriwayat atau yang ada, saudara, itu menentukan hidup seseorang. Keputusan itu menentukan hidup seseorang. Memangnya ada orang berkata begini, hidup itu ya memilih, hidup itu memilih. Memilih mana? Terserah. Itu pilihan kamu. Kalau mau hancur ya hancur. Tetapi saudara, kita yang ngerti, kita enggak mau memilih. Kita lebih berkata, Tuhan, Engkaulah yang menentukan pilihan. Aku nurut kepadamu Tuhan, biar Engkau yang memilih. Kalau kita memilih Tuhan dan mengikut Tuhan, pasti berhasil. Pasti berhasil. Saudara,
Itu yang ada. Dulu saudara, di dunia baik kekristenan lah atau teologi, orang rame saudara misalnya bicara soal baptisan. Yang benar tuh baptisan selam atau baptisan percik. Mereka rame. Terus akhirnya saya bilang udahlah gini aja lah, kita ikut Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus selam atau dipercik. Kalau Tuhan Yesus diselam, aku mau ikut Tuhan Yesus. Udah, nggak mau. Terus muncul lagi rame, nama Tuhan itu siapa ya? Mau sebut Yahweh atau apalagi saudara dia sebut. Wah, nama Tuhan kita Yahweh, nyebutnya baca Yahweh. Jangan Adonai tapi Yahweh. Saya bilang Tuhan Yesus itu dulu nyebut Yahweh enggak. Kalau Tuhan Yesus nyebut Yahweh, saya nyebut Yahweh. Kalau Tuhan Yesus nyebut Adonai, saya nyebut Adonai. Tapi karena Tuhan Yesus orang Yahudi tentu menyebut Adonai. Saya bilang saya ikut Tuhan Yesus saja. Karena kemana Tuhan Yesus pergi, pasti ada benernya. Kalau nyebut Yahweh bisa benar. Bisa juga enggak. Kalau kita tidak tahu. Tapi kalau ngikutin kata Tuhan Yesus udah pasti benar. Ya, jadi saya bilang kalau saya ikut Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus menyebut Yahweh, saya akan nyebut Yahweh. Tapi kalau Tuhan Yesus menyebutnya Adonai, saya menyebutnya Adonai. Jadi itu yang saya nurut. Jadi bukan ikutin siapa, ikutin Tuhan Yesus saja. Amannya kadang-kadang begitu saudara. Demikian juga dalam hidup. Kita ikut apa? Ikut Tuhan Yesus saja. Nah, peristiwa yang ada. Kalau kita lihat Yijreal itu dari kata Zerah dengan El. El itu artinya Allah. Serah itu artinya benih. Nah, Yijreal artinya Allah yang menabur. Jadi kita tahu dalam belajar bahasa Ibrani itu adalah kata konkret, sehingga benih itu konkret. Menabur itu tidak jelas, kok tidak konkret, sehingga memakai kata benih. Maka disebut Yijreal, Allah yang menabur, Allah menabur. Kalau Allah menabur tentu subur, saudara. Makanya lembah Yijreal itu subur. Tetapi dalam sejarah, di lembah Yijreal itu seringkali terjadi pertempuran. Ada pertempuran yang terjadi di sana, saudara. Misalnya Gideon melawan Amalek. Itu pertempuran itu terjadi. Gideon melawan orang Midian, ya saudara, juga ada orang Amaleknya. Perang Gideon dengan orang Midian di lembah Yijreal itu besar sekali. Nah, kita lihat itu lembah, gambarnya itu satu luas sekali, tempat yang luas sekali. Itu seperti disebut lembah peperangan. Nah, tetapi di sini ada pos yang namanya istana Raja Israel, saudara, Samaria. Nah, kita lihat di sini bahwa di lembah Yijreal ada kebun anggur Nabot yang dirampas oleh Raja Ahab. Nah, dengan membunuh Nabot. Kemudian Yehu membunuh semua keturunan Ahab, dibunuh semua. Banyak darah tertumpah, baik di Yijreal manapun tumpah. Saudara, itu yang ada. Jadi ini lembah yang disebut lembah yang subur, tetapi di sana ada banyak darah yang tertumpah. Yerusalem juga kota damai, tapi di sana kota banyak penumpahan darah. Ada banyak nabi-nabi dibunuh di Yerusalem. Nah, kita lihat tentang Yijreal dari nama dan juga peristiwa. Saudara, Yijreal itu daerah subur di daerah suku Isakar, Yosua 19:8, ada kebun anggur Nabot. Nah, di sini Ahab membunuh Nabot hanya untuk mengambil sebidang ladang anggur. 1 Raja-Raja 21 ayat 13. Saya baca 1 Raja-Raja 21 ayat 13. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu
Mereka membawa dia keluar kota lalu melempar dia dengan batu sampai mati. Saudara, ayat 15, segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempar sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yizreel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikan kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Saudara, Nabot diminta oleh Ahab memberikan kebun anggurnya. Tapi Nabot tidak mau karena itu adalah tanah pusaka, tanah warisan. Tanah warisan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Tapi Ahab memaksa terus. Akhirnya Isabel orang Moab, orang Sidon, saudara, dia anak Etbaal. Dia mengadakan tipu muslihat yang licik sehingga akhirnya Nabot dibunuh. Sudah lihat hal ini terjadi dan Tuhan melihat semua peristiwa dari yang dialami oleh umat Tuhan, Tuhan lihat. Karena Tuhan ada dalam sejarah. Kalau kita melihat dalam sejarah dunia, pembantaian orang-orang Israel, misalnya oleh Hitler, oleh ada banyak, itu Tuhan lihat dalam sejarah. Pokoknya yang berhubungan dengan umat Tuhan, mengumumkan dengan orang Kristen, orang percaya, apapun, Tuhan ada dan Tuhan lihat. Karena Tuhan kita juga Tuhan ada dalam sejarah. Yesus itu betul-betul hidup dalam sejarah. Sehingga kita bisa lihat. Makanya saudara, Tuhan lihat ini yang ada dan Tuhan perhatikan. Dan Allah menuntut darah. Saudara, sama seperti Kain membunuh Habel, lalu Allah menuntut darah Habel kepada Kain. Demikian juga sekarang Allah menuntut darah kepada Isabel dengan Ahab. Karena dia telah membunuh Nabot, saudara. Akhirnya Tuhan menghukum Ahab sekeluarga. Ahab mati di dalam medan peperangan karena panah, lalu mati, saudara. Mati dan darahnya itu berceceran di kereta perangnya dia. Lalu kereta perangnya itu dicuci di tempat pemandian pelacur. Itu direndahkan. Darahnya dicuci di tempat pemandian pelacur. Sedangkan Isabel, dia mati didorong dari jendela, jatuh ke tanah, lalu kemudian mayatnya dimakan anjing, dibawa anjing. Saudara, ini mengerikan bagi orang-orang Israel yang memahami itu yang ada. Saya baca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 37, ayat 36 dulu. Mereka kembali memberitahukan kepada Yehu, lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Elia orang Tisbe itu, di kebun di luar Israel akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata inilah Isabel. Jadi dagingnya dimakan oleh anjing. Saudara, ini artinya benar dihina. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, anjing tidak ada dalam kerajaan sorga. Berarti anjing itu berhubungan dengan segala ya udah tidak ada dalam kerajaan sorga. Kalau kita lihat di sini. Jadi jelas saudara, itu yang ada terjadi. Jadi peristiwa ini yang ada. Nah, Tuhan mengingatkan ini. Waktu Yehu diurapi jadi raja, ia menumpas semua keturunan Ahab di Israel. Yoram raja Israel dan Ahasia raja Yehuda dibunuh di Israel. Bunuh semua. 70 anak Ahab dipenggal kepalanya. Memang Nabi Elia sudah menjelaskan tentang hal ini. Tetapi kita lihat kesalahan dari Yehu ada. Jadi kita lihat 70 anak-anak Ahab
dibunuh semua, juga anak-anak Ahasia. Lalu, mengapa Allah menuntut darah kepada Yehu? Padahal itu sudah ditetapkan Tuhan bahwa memang demikian mereka akan mati. Saudara, sebab Yehu melakukan seperti rencana Allah, tetapi tidak dengan hati Allah. Saudara, Allah itu punya takaran. Jadi kalau misalnya orang Israel itu tidak melakukan sabat tahunan selama 490 tahun, maka bangsa Israel harus ditawan selama 70 tahun. 70 kali 7, 490 tahun. Tuhan tidak menghukum orang Israel 71 tahun, tidak. 70 tahun. Takaran Tuhan itu ada. Tuhan itu kalau menakar itu pas. Jadi kalau Tuhan berkata kepada Yehu bahwa Isabel, Ahab dan beberapa keturunannya akan dibunuh, itu sudah ada takarannya. Tetapi Yehu membunuh juga anak-anak Ahasia. Dibunuh semua yang ada hubungannya dengan kerajaan Yehuda. Dan semua dibunuh. Sebab itu Yehu itu membunuh melampaui takaran Tuhan. Melampaui takaran Tuhan. Dia menjalankan perintah Tuhan, tapi dia tidak menjalankan dengan hati Tuhan. Tidak menjalankan dengan pikiran Tuhan. Saudara, itu yang ada. Jadi orang menjalankan dengan kehendak Tuhan. Tentara Asyur itu sudah orang dunia ya, orang-orang lain saudara. Tapi dia melakukan peperangan waktu melampaui batas, Allah juga hukum. Semua. Allah yang merencanakan seluruh dunia ini, semua ada batasannya. Ini ada batas segini. Jadi setiap manusia ada batasannya. Kalau Tuhan tidak akan memberikan pencobaan lebih daripada kemampuannya. Tuhan akan melakukan sesuatu, ada takarannya masing-masing. Itu yang ada. Sebab itu saudara, Yehu melampaui takaran Tuhan. Itulah sebabnya jadi persoalan. Nah, dan Yehu berlaku sombong sampai akhir pemerintahannya. Yehu bersukacita dengan kejahatan dan kejatuhan Ahab. Sebab ia mau menarik untung. Ada banyak orang-orang yang mencari untung dari kejatuhan. Ada orang-orang yang mencari untung dari kejatuhan, saudara. Saudara, ada satu anekdot, orang membuat satu anekdot ya saudara. Dia menggambarkan ada seorang Kristen lagi nyanyi memuji Tuhan. Sambil lompat-lompat dia berkata, "Oh puji Tuhan, pujian." Tapi kakinya saudara, dia lagi menginjak kaki orang lain. Lalu dia berkata, itu tidak bisa. Itu seolah-olah mencari keuntungan dari kejatuhan seseorang. Dia mengatakan tidak seperti itu kita ini. Saudara, seolah-olah kita benar menyanyi, memuji Tuhan, tapi kaki kita menginjak, menekan, menindas orang lain. Saudara, kalau Yehu mencari keuntungan dari sengsara kejatuhan orang lain, ini jahat. Dalam Obadja pasalnya yang ke-12, kalau kita lihat Obadja 12, supaya mereka Obadja 12, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Jadi kalau ngelihat saudara kita lagi ketimpa malang, ketimpa kesusahan, jangan kita memandang rendah. Atau kalau saudara kita lagi ngalamin berkabung, jangan bersukacita, jangan membual pada hari kesusahannya. Saudara, Tuhan marah kepada Edom karena orang Edom bersukacita waktu orang Israel ditawan, dibawa ke Babel. Saudara, hati Allah itu penuh kemurahan. Sehingga sekalipun sedang menghukum seseorang, ada batasnya.
ada aturannya. Ia punya aturannya. Ia masih mencari seorang yang jadi perantara. Kalau bisa, Tuhan bilang, kalau ada perantara untuk datang bisa mengampuni, Tuhan akan mengampuni. Karena Tuhan tidak senang menghukum. Tidak senang. Tuhan itu tidak senang menghukum. Tuhan itu senang kalau ada pertobatan. Jadi namanya Yijriel, namanya Lo Ruhama, namanya Lo Ami. Sebenarnya Tuhan gak suka dengan nama-nama itu. Tetapi ini jadi peringatan orang Israel. Saudara, ini yang jadi hal. Yehu mempunyai hati yang lain. Ia senang lihat Ahab jatuh. Tapi Daud enggak. Waktu Daud melihat Saul mati, apakah Daud mengatakan, syukur dia kena karma, dia kena asap, dia karena dia memangnya seperti itu, dia kena hukuman Tuhan? Tidak. Daud tidak begitu. Daud menangis. Dia berkabung sampai dia berkata, Saul, panahnya tidak pernah meleset. Hai pahlawan Israel, telah gugur pahlawan Israel. Janganlah engkau bersorak-sorak. Janganlah engkau memberitahukan di Gaza. Jangan memberitahukan. Daud menangis. Jangan ingin lihat kejatuhan orang lain. Walaupun secara akal menguntungkan, jangan. Tuhan menegur Yohanes dan Yakobus. Waktu Yohanes dan Yakobus mengatakan, kita berdoa, kita minta api turun dari langit, bakar itu orang Samaria. Tuhan bilang apa? Roh apa yang ada pada kamu? Saudara, Tuhan itu mempunyai hati yang murah. Yehu diizinkan untuk membunuh Ahab dan keturunannya. Tapi ada takarannya, ada batasnya. Jangan bersuka cita dalam pembunuhan. Saudara, waktu Daud membunuh banyak orang Filistin, banyak orang-orang yang lain, membunuh begitu banyak tanpa ampun, tanpa takaran, saudara. Tuhan bilang apa? Daud tidak boleh membangun rumah Tuhan, sebab dia telah banyak menumpahkan darah. Tidak diizinkan oleh Tuhan. Walaupun Daud artinya orang yang disayang Tuhan. Saudara, lihat, itu yang ada. 2, Yehu memakai kekuatan sendiri dalam melakukan kehendak Allah. Ia tidak tunggu Tuhan. Ya. Sama seperti Yerobeam, saudara. Dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 29. Dia juga melakukan hal-hal yang sama. 2 Raja-Raja 10:29. Hanya Yehu tidak menjauhkan dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang-orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Tuhan sudah bicara kepada Yerobeam, dia akan menjadi raja Israel. Tetapi saudara, Yerobeam tidak percaya ke Tuhan penuh. Dia berpolitik, dia membangun, dia lihat orang-orang Israel datang ke selatan, ke Yehuda untuk beribadat, apalagi pada Paskah. Lalu dengan politiknya Yerobeam membangun 2 patung lembu emas, satu di Dan, satu di Betel. Dan mereka mengatakan, ini Tuhanmu, jangan pergi ke suku Yehuda. Saudara, itu yang ada. Mereka tidak percaya Tuhan. Sama dengan Yehu. Tuhan sudah melantik Yehu jadi raja. Tuhan sudah mengurapi Yehu jadi raja. Tapi Yehu tidak penuh kepada Tuhan. Hazael diangkat oleh Nabi Elisa, disebut menjadi raja juga. Hazael tidak sabaran. Dia nemuin Raja Ben Hadad yang sedang sakit.
Dia ambil itu saudara selimut, dia bekep mulutnya sampai mati. Ya, pakai kekuatannya sendiri. Daud itu baik, saudara. Daud itu baik. Dia bisa membunuh Saul, tapi dia tidak mau. Dia tunggu Tuhan. Sebab itu, saudara, tunggu Tuhan. Tunggu Tuhan, itu yang benar. Itulah sebabnya darah Yezreel dibalaskan kembali kepada Yehu. Itu anaknya. Itu berarti di ayat ini katakan Tuhan akan memberhentikan kerajaan Israel. Di ayat yang kelima, busur panah dipatahkan. Saat itu Tuhan mematahkan busur Israel itu dipatahkan. Busur itu adalah alat untuk memanah, saudara. Kalau busur semua patah, nggak bisa perang. Saudara, dia akan celaka besar. Orang akan panah dan akan mati, saudara. Sebab dia tidak bisa melawan. Kalau orang punya panah bisa melawan. Sekarang busur itu dipatahkan. Itu artinya selesai. Pemerintahan itu selesai. Saudara, kalau punya anak panah pasti menang. Sekali pukul anak panah itu kemenangan sekali. 2 kali katanya kemenangan 2 kali. 3 kali kemenangan 3 kali. Tapi kalau busur itu patah, anak panah tidak bisa diluncurkan. Tidak ada kemenangan, saudara. Makanya pemerintahan Yehu hanya bisa bertahan sampai 4 keturunan. Udah gitu habis. Yehu, Yohaas, Yoas, Yerobeam 2, lalu kemudian Sakaria, saudara. Kalau kita lihat, saudara, habis. Sebab kalau saya baca dari Sakaria, maka akan muncul lagi Raja Israel Hosea. Setelah Hosea baru kejatuhan dari ini. Sakaria Raja Israel ini anak Yerobeam, saudara. Kita nemukan lalu setelah Sakaria mati, lalu Salum, lalu kemudian Menahem, Pekahya, itu sudah makin habis menurun. Sampai akhirnya di zaman Hosea Raja Israel diangkut semua dan dibuang, disebarkan. Pemerintahan Israel tidak ada sampai sekarang. Tidak ada. Saudara, dan 10 suku itu hilang. Sudah berapa tahun kalau kita lihat tentang 10 suku itu, saudara? 10 suku itu sudah dari tahun zamannya mereka sebelum Yesus lahir sampai sekarang udah ribuan tahun. Apakah akan kembali? Kalau kita lihat di kitab Hosea akan loruhama lagi. Akan balik lagi. Sampai kapan? Sampai imam besar ditegakkan. Siapa imam besar? Yesus Kristus. Saudara, walaupun orang mengatakan imam besar itu dari Israel. Nah, kita lihat keturunan Yehu. Yohaas 17 tahun dia berbuat jahat. Yoas 16 tahun berbuat jahat. Yerobeam 2 41 tahun jahat sekali. Disinilah Hosea hidup. Sakaria 6 bulan juga jahat. Sakaria dibunuh dan keturunan Yehu selesai. Sejak itu bangsa Israel habis. Itulah nama anaknya Yezreel. Yezreel adalah peristiwa seperti itu. Tuhan berkata, ingat itu. Saudara, orang Israel itu punya catatan-catatan sejarah. Dia ada yang mencatat banyak. Karena mereka menganggap penting. Seperti silsilah itu penting. Saudara kalau baca di dalam Alkitab, saudara akan menemukan silsilah manusia dari Adam sampai Yesus. Coba saudara lihat. Luar biasa. Dari Adam sampai Yesus.
berarti mereka menulis semua dengan lengkap. Ada banyak catatan-catatan yang ada. Saudara, kita bisa lihat ini ya. Nah, kita lihat nubuatan Israel akan kembali dari berbagai-bagai bangsa, dia akan datang. Saudara, ini Tuhan melawat kembali. Anak kedua namanya Lo-ruhama. Lo-ruhama ini dari kata lo dengan rakam. Rakam, saudara. Rukama itu rakam. Ini anak kedua untuk atau peringatan kedua lah boleh. Bangsa Israel yang sudah meninggalkan Tuhan. Saudara, lo itu artinya tidak atau never. Rukama dari kata rakam itu kasih sayang atau murah hati. Artinya Tuhan sudah tidak sayang lagi. Aku sudah tidak menyayangi kamu lagi. Saudara, kita hidup dari kemurahan Tuhan. Kita hidup dari kasih sayang Tuhan. Kalau Tuhan sudah nggak sayang lagi, mau apa? Bahaya. Saudara, kalau Tuhan sudah tidak sayang lagi itu bahaya. Sekarang Tuhan mengatakan sejak waktu anak itu masih bayi, namanya aku tidak menyayanginya. Saudara, kata lo atau never itu seolah-olah aku tidak pernah menyayangi kamu. Kasih sayang Tuhan berhenti. Aku sudah tidak menyayangi kamu. Saudara, kita hidup dalam kasih sayang Tuhan. Saudara disayang Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Apa buktinya Tuhan sayang saudara? Tuhan Yesus mau mati buat saudara. Sampai surat Roma mengatakan, kalau nyawanya saja diberikan bagi kita, apalagi yang lain-lainnya. Kalau nyawanya saja diberikan, yang lain-lainnya akan diberikan. Udah pasti. Saudara, itu yang ada. Jadi kita lihat kasih sayang. Saudara hidup dari kasih sayangnya Tuhan. Saudara disayang oleh Tuhan. Saudaraku, tetapi pada waktu kasih sayang berhenti, itu Raja Asyur mengepung Samaria 3 tahun lamanya. Dia rebut, dia serahkan, dia buang. Dan saudara, negeri Samaria, ibu kota Israel, diisi oleh penduduk-penduduk dari seluruh dunia yang ada, Babel, Kuta, Awa, Hamat, sehingga penduduk aslinya itu hilang. Keasliannya itu hilang, saudara. Orang Israel itu diajar oleh Tuhan jangan bercampur baur dengan bangsa lain, sehingga keasliannya Israel itu tetap ada. Tetapi sekarang oleh orang Asyur dicampur aduk, dibuat kawin silang, segala macam. Sehingga aslinya hilang. Inilah cara Asyur merusak suatu negara. Saudara, bukan bangunan saja, tetapi seluruh hidupnya. Sehingga tidak ada orang Israel yang asli, saudara. Ini yang ada. Tuhan tidak sayang. Orang asing ini tidak takut pada Tuhan, saudara. Mereka nggak takut. Sehingga mereka melepaskan singa-singa untuk menerkam orang-orang. Ya, sehingga Tuhan melepaskan singa-singa untuk menerkam mereka, orang-orang asing itu, saudara. Untuk mengatasinya. Sebab mereka tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya, saudara, mereka minta imam Israel mengajarkan hukum Taurat, saudara. Itu yang ada. Ya, tetapi saudara, banyak orang Israel tetap saja mereka menyembah kepada dewa-dewa Samaria. Nah, di Samaria banyak dewa-dewa lagi, saudara. Banyak hal-hal yang muncul semua. Ada dewa-dewa orang Hamat, dewa orang Kuta, dewa orang Babel, dewa orang, saudara, macam-macam itu ada semua. Itu yang ada. Penuh dengan dewa. Jadi kota Samaria dipenuhi oleh segala macam manusia, dewa-dewa dan segalanya. Sehingga itu betul-betul menjadi dunia. Saudara, sudah lihat kalau kemurahan Tuhan tidak ada, maka pagar pelindungan itu diambil. Jadi kalau kemurahan Tuhan itu tidak ada, itu seperti bangunan tanpa tembok. Seperti rumah nggak ada pagar, saudara. Ada orang, saudara, dia punya rumah tidak ada pagarnya.
Katanya tiba-tiba karena dia punya animnya listrik itu ada di luar, dibobol orang, saudara. Akhirnya dia kena denda, dipersalahkan, saudara. Tapi kalau ada lindungan, enggak, saudara, pasti. Nah, kalau kita lihat, saudara, rumah tidak ada tembok, habis. Tapi kalau rumah juga, saudara, mesti ada tembok, ada pagar untuk melindungi. Bait Allah ada yang melindungi. Siapa yang melindungi bait Allah? Kalau saudara lihat, memang kalau kita lihat tentang kemah Musa, itu tidak ada pagar. Tidak ada pagar ya. Kita lihat pagarnya cuman ada, ya ada sih, pagar itu kain, terdiri dari kain, saudara. Tetap terlindung. Situ ada kain, saudara, yang ukurannya 100 kali 50 hasta. Lalu di tengahnya baru ada bait Allah, saudara. Ada halaman, ada pagar. Tapi di luar juga ada perkemahan orang Israel. Sehingga terjaga juga, saudara. Semua ada perlindungannya. Kita lihat kalau kemurahan Allah itu tidak ada seperti pagar pelindungan diangkat. Dengan mudah iblis menghancurkan apa yang menjadi milik kita. Orang Israel yang mengerti kemurahan Allah, dia akan mengatakan kemurahan Allah Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ki leolam kasdo. Kemurahan Allah itu kekal. Saudara, kemurahan masih ada di suku Yehuda. Kalau saudara baca Hosea 1 ayatnya yang ke-7, Hosea 1 ayat yang ke-7, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang berkuda. Saudara, orang suku Yehuda diselamatkan oleh Tuhan. Suku Israel tidak. Suku Israel tidak disayang lagi. Tapi suku Yehuda disayang. Bangsa Yehuda dikepung musuh waktu itu. Tetapi Tuhan menolong. Ini kemurahan Tuhan. Pada waktu bangsa Israel itu dikepung oleh orang Asyur, mereka dibiarkan Tuhan habis. Tapi pada waktu orang suku Yehuda dikepung oleh musuh, Tuhan menolongnya. Malam itu juga 185.000 orang mati, saudara. Itu yang ada, saudara. Tuhan menolong. Tuhan mengalahkan tentara Asyur bukan dengan pedang. Saudara, karena peperangan itu milik Tuhan. Lihat, ada perbedaan yang jelas antara orang yang dilindungi Tuhan, antara orang yang disayang Tuhan, dengan orang yang ditinggalkan Tuhan. Antara ruhama dengan ruhama. Kemurahan Allah dicabut pada kerajaan Israel. Tetapi kepada kerajaan Yehuda tetap. Di sini Tuhan lihat perbandingan. Saudara, orang yang setia kepada Tuhan tetap berbeda dengan orang yang tidak setia. Walaupun saudara melihat orang yang tidak setia kepada Tuhan itu kaya raya, hidup mewah, tampaknya bahagia, tampaknya senang, tampaknya saudara dia bahagia, luar biasa, terkenal. Tetapi saudara tetap beda. Orang yang setia kepada Tuhan itu jauh lebih indah. Nanti makin lama akan kelihatan bedanya, saudara. Yang setia dan dekat kepada Tuhan, seperti suku Yehuda, dia akan melihat. Zaman sekarang saja saudara, lihat. Gara-gara pandemi, saudara, gara-gara virus corona 3 tahun, dan negara-negara yang gak siap, mereka apa, saudara? Lihat, mereka sudah kolaps, mereka sudah bangkrut. Dan banyak negara-negara itu akan menyusul. Saudara lihat, itu terjadi, saudara. Gampang sekali, saudara. Tuhan angkat kasih sayangnya habis. Gampang sekali. Saya tidak mengatakan negara-negara yang bangkrut itu ditinggalkan kasih sayang Tuhan.
Yang saya mengatakan adalah bahwa Tuhan itu mudah sekali membuat orang itu, saudara, langsung ambles. Tapi orang yang setia kepada Tuhan, sandar kepada Tuhan, harap Tuhan, maka saudara, dia akan mengalami Tuhan yang baik. Ketiga, lo-ami. Lo-ami terdiri dari kata lo, artinya tidak. Ami artinya umatku. Engkau tidak pernah menjadi umatku. Kadang-kadang aneh. Ini kan orang Israel. Tapi Tuhan mengatakan engkau tidak pernah menjadi umatku. Terjemahan Indonesia, engkau bukan umatku. Tetapi engkau tidak pernah menjadi umatku. Allah tidak mengakui Israel sebagai umatnya. Enggak. Saudara lihat. Yang Allah akui sebagai umat, suku Yehuda. Suku Lewi. Yang dimasukkan dan kerajaan Yehuda seperti suku Benyamin. Tidak diakui sebagai umat. Inilah kegelapan. Kalau Tuhan tidak mengakui sebagai anak, itulah kegelapan. Kalau Tuhan tidak mengakui sebagai umat, itu kegelapan. Itu sama dengan Roh Kudus meninggalkan. Kalau Roh Kudus meninggalkan saudara, maka itu habis dan hilang semua. Galatia pasal yang keempat, ayatnya yang keenam. Dan karena kamu anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang bersuruh Aba ya Bapa. Galatia 4 ayatnya yang biar saudara itu artinya kalau Roh Kudus meninggalkan saudara, itu pasti sudah hilang sama sekali saudara. Kita tidak bisa lagi menyebut Bapa kepada Tuhan. Jika hal ini terjadi secara pribadi, dahsyat. Kalau Tuhan mengatakan kau bukan anakku, itu dahsyat. Itu dibuang, saudara, dibuang. Saudara, itu berbuang. Saudara, tidak diakui sebagai anak itu sulit. Ada orang, saudara, saya punya murid. Dia ada, saya bilang sekolah kamu. Dia dari luar pulau, lalu kemudian dia ada ikut dengan saya. Saya bilang, ya udah kamu sekolah. Sekolah biar saya yang bayar. Tapi bapaknya bilang, pulang kamu. Pulang, anaknya bilang, Pak aku lagi sekolah, pulang kamu. Kalau kamu tidak pulang, aku tidak akui sebagai anak. Dan bapak itu ya gimana, akhirnya anak itu pulang. Ya sudah, anak itu tidak mau, tidak diakui sebagai anak oleh bapak itu. Tapi kalau saya menyalahkan bapak itu kurang memahami. Saudara, cuman kalau Tuhan tidak, saudara, Tuhan itu tahu semua. Kalau Tuhan mengatakan memangnya tidak mengakui sebagai anak, ada banyak hal. Dan Tuhan itu adil. Tidak diakui sebagai anak. Saudara, tidak diakui sebagai anak. Saudara, itu artinya ditinggalkan Allah. Seperti Saul, waktu roh Allah pergi, langsung roh setan mengganggu dia masuk. Saudara, dosa meningkat luar biasa kalau tidak ada roh Tuhan. Hidup penuh kebencian. Saul, Yudas Iskariot juga demikian. Jadi apa artinya tidak lagi menjadi umat Allah? Anak yang ketiga ini lahir sesudah Israel tetap berkeras hati dalam dosa. Baru Tuhan berkata demikian, saudara. Jadi Allah lepas tangan atas kehidupan mereka. Tetapi apakah saat itu zaman Hosea Israel dihabiskan? Masih ada beberapa lama lagi. Tuhan masih memberikan ekstra berapa tahun untuk mereka berubah. Tapi mereka tidak berubah. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Seperti Tuhan mengatakan kalau bisa jangan. Saudara, zaman antikris adalah zaman Tuhan memberikan waktu buat orang yang tidak mau bertobat. Untuk bertobat di zaman antikris. Itu yang ada. Sekarang dulu mereka umat beribadah kepada Allah. Hidup kudus, pikul salib. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Menjadi umat Allah itu hidup,
saudara. Menjadi umat Allah itu senang. Sebab apa? Kalau kita umat Allah, hidup kita dalam tanggung jawab Allah, dalam perlindungan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Kerajaan sorga itu adalah tanah air kita. Semua ada, saudara. Tapi kalau keluar dari rumah Tuhan, keluar dari umat Tuhan, saudara, bahaya. Kalau saudara jadi anggota member klub di dunia ini, saudara mengatakan, sudah saya enggak jadi member lagi. Masih enggak apa-apa. Saudara enggak akan mendapat keuntungan lagi dari keanggotaan ini. Masih enggak apa-apa. Tapi kalau tidak jadi membernya Tuhan, tidak menjadi umat Tuhan, saudara, udah habis. Habis. Daud mengerti semua. Dia tidak mau kehilangan. Dia tidak mau. Saudara harus mengatakan, semua boleh hilang, semua boleh diambil. Tapi satu yang tidak boleh diambil. Aku mau tetap jadi umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau boleh ambil semua. Tapi biar aku tetap jadi umat-Mu Tuhan. Aku tetap jadi hamba-Mu. Aku tetap jadi ini. Saudara, bagi kita hamba-hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan itu indah. Saudara, indah. Kita kepengen cuma satu. Aku ingin jadi hamba-Mu. Kadang-kadang ada orang begini-begini, saya cuma jawab satu. Saya cuma ingin satu, jadi hamba Tuhan, gak mau yang lain. Kenapa? Udah jadi hamba Tuhan. Saya ingin biar Tuhan yang atur hidup saya. Udah jadi hamba Tuhan saja. Hidupku dalam tangan Tuhan, saudara. Tapi kalau Tuhan sendiri yang bilang, aku gak mau, aduh, betapa mengerikannya. Yang milih Tuhan, saudara. Di akhir zaman nubuatan ini digenapi lagi di zaman antikris. Mereka disiksa, ditekan, dan dibinasakan menurut kemauan orang kafir. Ini zaman yang mengerikan. Zaman antikris, zaman yang mengerikan. Saudara, zaman yang mengerikan. Saudara, bukan satu orang yang ditinggalkan, tapi banyak yang ditinggalkan. Saudara, itu yang ada. Kesimpulan dari semua. Bangsa Israel, saudara, tidak mau beribadat kepada Tuhan sejak zaman Raja Yehu. Yoas, Yerobeam, Sakaria. Ini berlangsung kira-kira 102 tahun atau 103 tahun. Lama, saudara. Ini keturunan Yehu. Mereka sudah undur. Mereka tidak beribadat kepada Allah. Sehingga Allah mengungkit dengan kelahiran anak pertamanya, Israel. 100 tahun, saudara, ada. Itu yang ada. Kemudian, karena mereka tidak mau bertobat, saudara, maka Lo-ruhama, saudara, muncul. Lo-ruhama muncul. Sebagai peringatan kedua, aku tidak akan mengasihi. Dan setelah Lo-ruhama itu, saudara, muncul Lo-ami, engkau bukan umatmu. Itu yang ada. Saudara, seandainya bertobat, ini gak terjadi. Tuhan itu sabar. Tuhan itu murah hati. Tuhan itu mengasihi. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Apalagi dalam neraka yang kekal. Tuhan tahu, neraka itu luar biasa. Luar biasa mengerikan, dan Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tidak mau umatnya masuk ke sana. Tapi umatnya datang kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Bertobat. Hampiri Tuhan. Baru bisa. Anak itu lahir. Bukan kehendak Tuhan. Tapi manusia sendiri itu yang mau, saudara. Jadi sebenarnya kecelakaan itu bukan karena Tuhan. Manusia masuk neraka bukan karena Tuhan. Tetapi karena manusia itu yang memilihnya. Tuhan itu rakam. Rakam itu mengasihi. Rakam itu artinya rahmat. Rakam itu artinya mencintai, menyayangi. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menyayangi saudara.
Dan saudara adalah umatnya. Kita adalah umatnya. Saudaraku, kemurahan Tuhan itu lebih dari semuanya. Lebih dari hidup kita. Mari saudara, kita lihat kemurahan Dia lebih dari hidup. Kita akan menyanyikan nyanyian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara, kalau dalam teks bahasa Inggris ditulis loving kindness. Loving kindness harusnya tidak diterjemahkan kemurahan. Loving kindness bahasa Aramnya rakam. Itu adalah kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang Tuhan lebih dari hidup. Kita nyanyi yang bahasa Inggrisnya Thy loving kindness. Loving kindness is better than love. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, though still I bless Thee. I will lift up my hand unto Thy name. Thy loving kindness is better than love. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, though still I bless Thee. I will lift up my hand unto Thy name. Terima kasih Bapa di sorga, tetap kemurahan-Mu besar bagi kami. Walaupun orang Israel diperingati oleh Tuhan tentang dengan nama Yijreel, Lo-Ruhama, dan Lo-Ami, tetapi itu sebenarnya kasih Tuhan. Tetapi karena mereka memilih keluar dari jalan-Mu, sehingga mereka mengalami kesukaran dan akhirnya pemerintahannya dihentikan. Bapa, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan,
Kami berdoa Tuhan, kasih setiamu besar. Dan juga Tuhan telah memberikan Yesus Kristus bagi kami, sehingga melalui Yesus Kristus banyak juga orang Israel dipulihkan dan dikembalikan. Tuhan, juga di kami juga ya Bapa, kemurahan-Mu kekal, kemurahan-Mu kekal selama-lamanya, lebih daripada hidup kami. Tuhan, tanpa kasih sayang-Mu, bagaimana kami bisa hidup, bagaimana kami bisa makan, bisa tinggal, bisa bernafas, bagaimana kami bisa memuji Tuhan, bagaimana kami bisa mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami bisa memuliakan nama-Mu, bagaimana kami bisa menyebarkan tentang kabar baik-Mu Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan dan kasih sayang-Mu. Limpahkan kasih sayang dan kemurahan-Mu kepada kami semua Tuhan. Supaya kami bisa tumbuh dan bisa memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat umat-Mu. Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu Tuhan, supaya umat-Mu mengalami berkat yang daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih sayang, kemurahan Tuhan turun atas saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Biar damai sejahtera Allah menyertai saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Amin.